Kapolda Papua Barat akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan bakar minyak subsidi BBM di Sorong Raya. Wartawan yang tidak menjalankan aturan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, PWI Papua Barat berjanji akan mencabut status wartawan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 5 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertalin Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan bakar minyak subsidi BBM di Sorong Raya, Papua Barat. Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Sorong terus terjadi. Bahkan, antrian tersebut hingga sepanjang jalan utama menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Dari pantauan di sejumlah SPBU, mayoritas BBM jenis solar subsidi yang menjadi langganan antrian hampir setiap harinya. Bahkan, ada sejumlah mobil yang diduga melakukan tap minyak dengan cara memindahkan BBM solar ke mobil lain dengan menggunakan selang. Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan akan perintahkan Ditreskrimsus untuk turun langsung ke Sorong Raya untuk melakukan penindakan bagi pelaku mafia BBM subsidi yang marak terjadi. Menurut Kapolda, sebelumnya penindakan mafia BBM subsidi sudah dilakukan di Manokwari dan sejumlah pelaku mafia BBM dan barang bukti mobil yang dimodifikasi tangki untuk menampung BBM berhasil diamankan. Lebih lanjut kata Kapolda, penertiban BBM subsidi ini akan segera ditertibkan agar tepat sasaran. Bila BBM subsidi salah digunakan, maka program pemerintah tidak akan berhasil. Untuk itu, tugas kepolisian harus mengawasi BBM subsidi tepat sasaran. Kalau saya sudah perintahkan juga di Sorong Raya, kalau di Manokwari kita sudah lakukan, tapi untuk di Sorong Raya ini sesegera mungkin akan kita tertibkan karena subsidi BBM ini harus tepat orang dan tepat guna, tepat sasaran. Jadi kalau sasarannya salah, maka program pemerintah ini akan tidak berhasil gitu. Oleh karena itu kami dari aparat kepolisian harus mengawasi bagaimana distribusi BBM ini bisa tepat sasaran. Orang yang berhaklah yang menerima. Oleh karena itu mungkin ada nanti suatu berikutnya akan ada pengetatan. Saya sudah perintahkan Ditreskrimsus dan bila perlu tindakan hukum terhadap orang yang memanfaatkan salah atau menyalahgunakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. PWI Papua Barat berjanji akan mencabut status wartawan meski telah memiliki kartu uji kompetensi atau UKW apabila ada wartawan yang tidak menjalankan aturan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkadang teman-teman wartawan yang sudah berkompeten tidak luput dari kesalahan seperti praktek-praktek yang selama ini bertentangan terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis dan Kode Perilaku PWI. Hal ini dikatakan Ketua PWI Bustam. Dengan tegas ia mengatakan, jika ada wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi dan melakukan pemerasan, maka PWI akan segera mengambil langkah untuk meminta Dewan Pers segera mencabut kartu UKW yang bersangkutan. Karena menurut Bustam, biaya yang dilakukan untuk uji kompetensi wartawan tidak murah. Selama ini ujian dilakukan secara gratis dan UKW yang berlangsung selama 2 hari sejak kemarin mendapat dukung penuh dari Dewan Pers. Bahwa tidak menjamin bahwa teman-teman sudah kompeten itu bisa bebas dari praktik-praktik yang memang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik dan Kode Perilaku PWI. Jadi saya tegaskan bahwa ketika ada yang bermain, ketika dia sudah UKW terus kebetulan dia melakukan pemerasan dan juga dia berpraktik di luar daripada itu dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik dan Kode Perilaku, ya
kami akan mengambil langkah untuk meminta Dewan Pers untuk mencabut kartu yang bersangkutan. Karena apa? Kami pikir bahwa biaya untuk melakukan uji kompetensi ini tidak murah, dan selalu kita berupaya untuk menggratiskan. Dan hari ini kita disupport oleh Dewan Pers. Jadi ya kami juga berharap ini tidak sampai, ini kan angkatan ke-6. Kami berharap kita bisa buat lagi bulan 11, karena kebetulan teman-teman ada yang ini. Kami coba berkomunikasi dengan sponsor ya, katanya sekarang juga mau bantu. Jadi ya kami berpikir bahwa teman-teman tinggal ikut saja ujian. Kami ingin gratiskan. Busta mengaku hingga kini sudah ada beberapa laporan terkait oknum wartawan di wilayah Papua Barat yang bertugas di luar dari ketentuan Undang-Undang Pers. Ia berharap kepada masyarakat ketika ada yang merasa dirugikan segera melaporkan hal ini kepada PWI Papua Barat. Informasi yang kami dengar sudah, tapi kami kan butuh bukti. Jadi ketika ada, ya kami selalu menyampaikan bahwa silakan masyarakat kalau ada yang merasa dirugikan dilaporkan supaya kita tahu. Karena apa? Kita juga butuh bukti untuk bagaimana bisa menjadi bahan laporan kita ke Dewan Pers begitu. Untuk mencabut ini ya? Karena itu akan dilakukan klarifikasi kembali kan, apakah yang bersangkutan memang melakukan praktik yang bertentangan dengan itu atau tidak begitu. Jadi ya kita lebih kepada untuk menyerahkan nanti ke dilakukan ini ke Dewan Pers begitu. Saya pikir tanggung jawab kita, kami organisasi pers yaitu bagaimana menjaga kemerdekaan pers dan menjaga profesional pers di daerah. Ketua PWI Papua Barat berharap kepada seluruh wartawan selalu menjaga profesionalisme dan independensi pers di Papua Barat. Nantalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, BKD Kabupaten Manokwari menargetkan dalam bulan Agustus tahun 2022, 570 CPNS formasi tahun 2018 akan mengikuti latihan dasar. Sebelum dilaksanakan latihan dasar bagi 570 calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Manokwari, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari akan melakukan pertemuan di Gedung Wanita dengan calon pegawai negeri sipil yang tersebar di seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Anton Renyaan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari saat ditemui mengatakan, BKD Kabupaten Manokwari mengumpulkan CPNS formasi tahun 2018 untuk mensosialisasikan aturan baru, yaitu latihan dasar bagi CPNS yang akan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Papua Barat dengan pola pelatihan dasar secara blended learning. Lebih lanjut disampaikan, karena jumlahnya 570 orang, maka diperkirakan akan ada sekitar 16 kelas yang akan dibagi dalam 2 gelombang, sehingga proses latihan dapat berjalan hingga selesai di tahun 2022. Ya, terkait dengan kegiatan hari ini, kami mengumpulkan ini adik-adik CPNS formasi 2018 karena ini aturan baru dari bukan prajabatan lagi tapi latsar, sehingga kita perlu mensosialisasikan buat mereka. Sehingga kita kumpul yang pranya ini kami akan mereka siapkan apa-apa untuk kita akan melakukan latsar yang dilaksanakan oleh BPSDM di Provinsi Papua Barat. Jadi kami sudah sambil berjalan, tapi kami perlu mengumpulkan mereka ini untuk menginformasikan, karena ini latsar beda dengan prajabatan. Karena di sini ada mentornya dan lain-lain, pola pembelajaran bagaimana, sistemnya bagaimana. Kami menggunakan bukan klasikal tapi blended yang sudah ditawarkan dari kami menawarkan dengan kerjasama dengan BPSDM. Sehingga pada nantinya kami dipercepat, kami bisa melakukan latsar. Jumlahnya kami ada 570 ini terdiri dari mungkin kami akan 2 gelombang karena sekitar 14 atau hampir 16 kelas. Ditambahkan latihan dasar adalah bagaimana seorang CPNS harus bisa menyiapkan diri untuk membuat isu strategis berupa makalah yang akan dipresentasikan,
Sehingga ketika menjadi PNS, mereka dapat memahami bidang tugas masing-masing di setiap OPD. Kita menekankan pada perbedaan antara prajabatan dengan latsar. Kalau di latsar itu sistemnya dari tahun ke tahun, di prajabatan mungkin mereka masih pakai pola lama. Di latsar ini ada aktualisasi isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang mereka nanti akan membuat makalah atau apa yang nanti ada mentornya dan mereka mempertanggungjawabkan. Sehingga output, ya pengembangan diri. Sehingga outputnya kita harapkan adik-adik CPNS begitu PNS mereka sudah paham dengan bidang tugas masing-masing. Jadi kita perlu pemahaman kepada mereka. Pelatihan dasar CPNS secara blended learning merupakan metode pelatihan yang memadukan antara pertemuan secara langsung melalui tatap muka virtual dan aktivitas pembelajaran mandiri melalui bahan diklat. Penerapan blended learning adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tengah bersiap diri menghadapi survei yang akan dilakukan tim akreditasi independen di bulan November mendatang. Survei yang dilakukan oleh tim independen ini untuk menilai kembali pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe C yang sudah lolos akreditasi bintang 5 atau paripurna tersebut. Tim akreditasi internal rumah sakit yang sudah terbentuk beberapa bulan lalu tengah bekerja keras menyiapkan segala aspek yang nantinya akan dinilai oleh tim superior pada November mendatang. Pelaksana tugas Direktur RSUD Teluk Bintuni, Dr. Gigi Ferdinand Mangalik kepada TVRI menjelaskan, akreditasi tersebut harus dilakukan demi mempertahankan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, Mangalik mengatakan, akreditasi yang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah mewujudkan RSUD Teluk Bintuni sebagai rumah sakit terbaik di Papua Barat. Tim akreditasi sudah kita bentuk, sudah ada ya, walaupun ini sudah ada tim akreditasi, tinggal mau menjalankan tugas-tugas Pokja yang ada beberapa Pokja, dan hasilnya kita disurvei pada November. Jadi dari sekarang kita sudah persiapkan tim akreditasi ya, apapun namanya, tim independen ya, yang menilai ini adalah ada beberapa tapi nanti ditunjuk itu adalah tim independen. Nah, jadi dia sangat objektif untuk menilai, yang ceritanya pernah kita sudah lolos paripurna. Nah, kita mau pertahankan ya, mudah-mudahan dengan kesiapan seluruh kinerja Pokja yang ada sesuai dengan Pokja itu akan benar-benar menjalankan ini untuk kita siap di survei di bulan November. Akreditasi ini tentunya akan menjadi indikator atau ukuran bahwa Rumah Sakit Bintuni itu layak ataupun sangat layak untuk melayani masyarakat dengan berbagai bidang pelayanan yang ada. Ya, menurut kami sesuai dengan standar pelayanan. Kalau perlu menjadi yang terbaik lah di Papua Barat. Secara spesifik, yang menjadi penilaian tim superior Mangalik mencontohkan, misalnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Ia menyebut ada standar yang sudah ditentukan terkait dengan jumlah dokter spesialis yang harus dimiliki. Hal yang sama pun dengan alat-alat kesehatan yang juga harus memadai. Berkaitan dengan kesiapan SDM maupun sarana dan prasarana, Mangalik menegaskan pihaknya optimis bisa terlaksana sebelum penilaian. Tenaga medis misalnya ada yang namanya kredensial, dinilai bahwa seorang dokter misalnya yang lagi ini harus punya SIP misalnya, harus punya kompetensi apa, itu harus sesuai dengan kompetensi yang disiapkan. Kalau belum ya ada progres yang harus kita jalankan, bahwa setiap dokter atau perawat atau bidan yang menjalankan itu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau belum dilakukan. Ini satu contoh dari sisi tenaga SDM. Ya, dari sisi pelayanan tentunya dilihat. Misalnya contoh pelayanan poliklinik yang berjalan, ya, mungkin waktunya, dokternya, semua harus sesuai dengan standar. Laboratorium, ya pengerjaannya, pemeriksaan ini apakah sudah sesuai dengan standar pemberian hematologi,
kimia darah dan lain sebagainya, radiologi juga begitu, yang ronsen ya harus sesuai dengan standar yang ada. Kalau memang masih ada kendala dari sisi alat misalnya tidak sesuai, ya harus melakukan perbaikan, kalibrasi, sehingga semua hal-hal yang menyangkut persiapan rumah sakit dalam peningkatan kualitas pelayanan ya harus sesuai dengan standar. Perlu diketahui, selain menyandang status rumah sakit dengan akreditasi paripurna, RSUD Teluk Bintuni pun sukses meraih sertifikat ISO_9001_2015 dari Lembaga Accredited Certification Management tahun 2016. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Babinsa Koramil Kota 1801 Manokwari bersama organisasi masyarakat, Koalisi Merah Putih dan komunitas ojek membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Manokwari. Bagi-bagi bendera merah putih kali ini dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 yang dilakukan oleh anggota Babinsa dengan mendatangi pengendara dan memasang bendera di setiap motor yang melintas di Jalan Haji Bawusi, Manokwari. Koalisi Merah Putih, Leonard Tuturopo mengatakan, kegiatan ini wujud nasionalisme, bentuk kecintaan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan rasa syukur sebagai warga negara Indonesia yang telah merasakan hasil kemerdekaan dari para pendahulu. Pemasangan bendera merah putih untuk menuju menyongsong 17 Agustus yang dalam waktu dekat ini, supaya semua warga masyarakat Provinsi Papua Barat dan khususnya Kabupaten Manokwari melihat bahwa sudah bulan Agustus ini menyongsong hari ulang tahun negara kesatuan Indonesia. Semua harus menjaga kesehatan, menjaga diri dan bersiap-siap mengikuti acara-acara kenegaraan ini. Tidak ada lagi yang ikut kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai kemasyarakatan. Kami harap mulai dari hari ini masyarakat jadi yang memperhatikan hari kenegaraan kita, yaitu 17 Agustus. Itu kami dari Koalisi Merah Putih bergabung dengan Bapak dari Dan Ramil Kota untuk memasang bendera merah putih ini di setiap mobil motor yang lewat, sehingga mereka tahu bahwa ini hari 17 Agustus ulang tahun negara Republik Indonesia sudah di depan mata. Warga Manokwari, Jeffrey Tandililing memberikan apresiasi kegiatan pembagian bendera sebagai tanda bahwa Indonesia tetap jaya dan merasa senang dengan pemberian bendera merah putih yang diberikan secara gratis kepada pengendara. Dia mengajak masyarakat untuk mari bersama-sama menyukseskan HUT kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih di lingkungannya. Ya, dengan adanya pembagian bendera gratis yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI, kami selaku warga masyarakat Manokwari tentunya mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dari TNI yang sudah membagikan bendera ini. Sebanyak 500 lembar bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat di perempatan lampu merah Haji Bawosi. Tim Liputan melaporkan. Puluhan anak sekolah dasar yang ada di kota Sorong mengikuti lomba Yospan yang digelar Dewan Adat Papua Wilayah 3 Bomberai, Papua Barat dalam rangka menyongsong perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia tanggal 9 Agustus 2022. Puluhan anak sekolah dasar yang ada di kota Sorong mengikuti lomba Yospan yang digelar Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Papua Barat dalam rangka menyongsong perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia tanggal 9 Agustus 2022. Bertempat di Gedung Serbaguna Batalion 762 Sorong, Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Papua Barat menyelenggarakan lomba Yospan tingkat anak, kontemporer dan karaoke menyongsong perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia tanggal 9 Agustus 2022. Hari pertama pelaksanaan lomba Yospan tingkat anak diikuti oleh puluhan peserta perwakilan dari sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang ada di kota Sorong pada Kamis 4 Agustus 2022. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Papua Barat, Paul Vincent Mayor mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjaga eksistensi budaya orang Papua mulai dari lagu,
tarian agar terpelihara selama-lamanya. Selain itu, mendidik generasi yang ada untuk mengerti dengan tari-tarian Papua yang akan berkembang sehingga Kota Sorong akan menjadi kota berbudaya seni orang Papua. Paul menjelaskan tahun ini diselenggarakan Hari Masyarakat Adat Sedunia di Kota Sorong karena wilayah Domberai meliputi 11 kabupaten kota. Selain itu, Kota Sorong orang asli Papua sudah minoritas dan lebih banyak orang non-Papua sehingga perlu mengenal adat dan seni orang asli Papua. Tujuan ini untuk menyongsong Hari Masyarakat Adat Sedunia tanggal 9 Agustus. Jadi kita selenggarakan Yospan di tingkat anak, kontemporer, dan lomba menyanyi lagu-lagu Black Pradesh dan lainnya supaya untuk kita tetap menjaga eksistensi budaya dari seni dan budaya orang Papua. Karena seni dan budaya itulah adat sesungguhnya. Dengan demikian lagu, budaya, tarian kita itu terpelihara sampai selama-lamanya. Jadi tujuannya itu. Dan juga untuk mendidik generasi ini mengerti tarian-tarian kita dengan bakat mereka dikembangkan. Dan kota ini menjadi kota yang berbudaya, kota yang penuh dengan seni orang Papua. Kegiatan ini melibatkan 60 tim baik lomba Yospan tingkat anak, kontemporer, dan lomba karaoke lagu-lagu Black Brothers. Dan puncak kegiatan akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2022. Panitia akan menghadirkan penyanyi Papua seperti Mace Purba dan DJ Sami yang akan meramaikan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalin Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.